Devam edelim. Imagination. Shalom, perkenalkan nama saya Jenny Tabora. Nama saya Tagas. Pada saat ini kami akan membahas tentang iman dan kasih karunia yang terdapat dalam kitab Efesus pasal 2 yang ke-8. Selamat menyaksikan. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mau sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan yang telah kami sediakan dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan ini. Ayat yang ke-8, beginilah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saya memberikan tema kecil dalam renungan kita pada kesempatan ini, yaitu keselamatan hanya oleh kasih karunia melalui iman. Izinkan saya menjelaskan sedikit latar belakang daripada kitab Efesus ini. Kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 62 Masehi, di mana ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara di Roma. Nah, surat ini ditunjukkan kepada jemaat di Efesus yang merupakan pusat perdagangan dan agama. Nah, Paulus juga memiliki tujuan di mana Paulus ingin mempersatukan atau menegaskan bahwa keselamatan adalah hasil dari kasih karunia Allah, bukan karena usaha manusia atau ketaatan pada hukum. Dan Paulus ingin mempersatukan jemaat dengan menghilangkan perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi, serta menekankan bahwa keselamatan diberikan kepada semua orang melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, dalam renungan kita ini saya lebih menekankan dua kata, yaitu kasih karunia dan iman. Yang pertama, kasih karunia. Dalam bahasa Yunani yaitu charis, yang berarti anugerah atau pemberian cuma-cuma yang tidak layak diterima sebenarnya sebagai orang berdosa. Efesus 2 ayat yang ke-8 ini yaitu charis merujuk pada kasih Allah yang menyelamatkan manusia. Ini bukan karena perbuatan atau usaha manusia, melainkan murni karena kemurahan Allah. Kasih karunia ini bersifat tak terbatas dan diberikan secara cuma-cuma kepada orang percaya sebagai wujud kasih dan belas kasihan Allah. Dan yang kedua yaitu iman. Kalau berbicara tentang iman, orang percaya pasti tahu iman. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, iman adalah pistis yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang penuh kepada Allah. Pistis merujuk pada respon manusia terhadap kasih karunia Allah, yaitu iman adalah sarana yang melaluinya orang percaya menerima keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah. Iman juga bukan hasil usaha manusia, melainkan respon yang dihasilkan oleh kasih karunia Allah dalam hati orang percaya. Nah, dengan demikian kasih karunia adalah sumber keselamatan, sedangkan iman adalah sarana melaluinya keselamatan itu diterima. Nah, aplikasi dari firman tentang charis atau kasih karunia dan pistis atau iman dalam kehidupan kita sangat mendalam. Ada beberapa poin penting yang kita pelajari bersama-sama, yaitu kesadaran akan ketidaklayakan. Nah,
Menyadari bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah membuat kita lebih rendah hati. Kita tidak dapat mengandalkan usaha atau perbuatan baik kita untuk mengandalkan kasih Allah. Ini mengajarkan kita untuk bersyukur atas anugerah yang diberikan. Poin yang kedua yaitu respon iman. Iman sebagai respon terhadap kasih karunia Allah mendorong kita untuk mempercayai dan mengandalkannya dalam segala aspek kehidupan. Ini berarti kita perlu mengembangkan hubungan yang intim dengan Allah melalui doa, baca Alkitab, dan komunitas iman. Poin yang ketiga yaitu transformasi hidup. Kasih karunia Allah tidak hanya memberikan keselamatan, tetapi juga memicu transformasi dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan. Allah menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada orang lain sebagai ungkapan syukur atas apa yang telah kita terima. Poin yang keempat yaitu keterlibatan dalam misi. Kesadaran akan kasih karunia Allah mendorong kita untuk berbagi berita baik Injil dengan orang lain. Kita menjadi alat untuk menyampaikan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Berpartisipasi dalam misinya. Poin yang kelima yaitu penerimaan dan pengharapan. Dengan memahami bahwa keselamatan bukan tentang pada usaha kita bisa memiliki pengharapan yang kuat, terutama dalam masa-masa sulit. Kita tahu bahwa Allah tetap setia dalam kasih-Nya, tidak tergantung pada keadaan kita. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.